Kita akan mempelajari tentang auxiliaries ya. Auxiliaries itu ada di modul 6. Jadi insya Allah ini kebetulan adalah TTM online kita yang kelima ya, kelima. Dan kita masih ada sekitar 3 pertemuan lagi, termasuk di dalamnya adalah TTM 2 yang insya Allah akan saya hadiri, yaitu pada tanggal 9 April ya teman-teman ya. Bunyi apa itu? Kerasak-kerasak. Dimatiin dulu coba. Jadi tanggal 9 April itu kebetulan jadwal saya, kalau teman-teman cek itu di jam 1 ya. Nanti TTM 2 di jam 1 sampai jam 3 karena saya ceng dengan Pak Andi. Jadi saya dapat siang gitu. Pak Andinya sore. Karena jauh ke Ciainya, Mbak. Nah, jadi ya sekarang itu adalah TTM online ke-5, yang untuk ke-6-nya adalah di tanggal 5 ya, tanggal 5 Rabu depan. Teman-teman bisa ya kalau Rabu depan ya. Iya, kita kita kan tiap hari Rabu nih TTM online ya. Gak, maksudnya ini bukan TTM offline ya, yang online ya. Karena kebetulan kan itu libur ya. Tapi tanggal 4 ding, tanggal merahnya. Cuman di sini sampai tanggal 5 libur kebetulan, Mbak. Makanya saya tanyakan teman-teman bisa berarti ya tanggal 5 ya, insya Allah. Jadi tanggal 5, tanggal 9, dan tanggal 12. Jadi kita tinggal 3 pertemuan TTM online. Nanti insya Allah di tanggal 19 akan saya tambahkan 1 pertemuan lagi kalau teman-teman bersedia untuk review ya. Review dan juga latihan soal begitu. Iya, sebelum ujian. Nanti saya tambahkannya di tanggal 19 mungkin, atau bisa juga seminggu sebelum ujian. Nanti terserah teman-teman kapan kita tentukan jadwalnya bareng ya. Oke. Nah, untuk auxiliaries ini kebetulan untuk PowerPoint saya tidak begitu banyak ya teman-teman, karena memang bahannya juga tidak banyak untuk auxiliaries. Silakan dibuka di modul 6 6.1. Sudah dibaca-baca sebelumnya ini materinya? Sedikit-sedikit. Tentang apa, Mbak, yang sudah baca sedikit-sedikit? What is it talking about for auxiliaries? Auxiliary itu apa, teman-teman? Helping verb ya. Jadi dia berfungsi untuk menolong ya. Baik sekali auxiliary ini emang ya. Jadi iya, di halaman awal ya, di introduction itu jelas disebutkan bahwa auxiliary ini sebagai penjelas atau penolong ya, atau membantu, sebenarnya membantu fungsi dari kata kerja sehingga dia bisa membentuk makna structural atau grammatical dan memberi warna semantik. Apa itu, Miss? Jadi intinya teman-teman lihat di bagian bawahnya, masih di halaman pertama banget ya, modul 6 itu. Jadi menurut Frank ada 3 kelompok auxiliary.
Who is Frank? Di sini menurut reference-nya ada yang mengatakan dua kelompok ya, karena memang sebenarnya dia satu sama lain saling berkaitan. Tapi kalau yang tiga kelompok kita bisa membaginya menjadi tense auxiliaries, do auxiliaries, dan modal auxiliaries. Tenses auxiliaries ini ciri khasnya adalah menggunakan be, mungkin dia bisa menggunakan be, have, will, atau shall. Dimana apabila kita menggunakan be, itu bisa diikuti oleh kata kerja present participle. Jadi atau juga bisa berakhiran dengan ing. Misalnya seperti I'm a student gitu kan. Jadi bentuknya present participle, atau bisa juga dalam bentuk pasif gitu. Lalu ada juga do auxiliaries, di sini menggunakan do, does, atau did. Nah, ini fungsinya banyak ya, biasanya untuk kalimat tanya. Kalimat tanya misalnya diawali dengan do. Contohnya apa, Mbak? Do you love me? Yes, I love you. Jadi do auxiliaries di sini juga sebagai auxiliary ya. Do di sini do, does, and did. Lalu ada modal auxiliaries. Nah, modal auxiliaries ini yang cukup banyak. Contohnya ada can, may, must, shall, will, could, might, should, would. Jadi banyak sekali teman-teman. Nah, ini yang nanti akan dibahas di modul 6 ini. Jadi lebih fokus ke modal auxiliaries ya. Begitu. Nah, modal auxiliaries ini fungsinya juga bermacam-macam sesuai dengan bentuknya. Yang pertama adalah ability. Ability dari kata able ya. Artinya adalah mampu ya, atau kemampuan. Jadi contohnya apa? Model yang menggambarkan ability, can ya kan? Can bentuk lampaunya apa? Could, can, could gitu ya. Jadi kalau menggunakan bentuk lampau bisa menjadi could, tapi artinya sama, yaitu ability. Contohnya apa? Can you help me? Itu ability nggak? I can do it, ya kan? Nah, itu lebih ke ability. Kalau can you help me tadi kata Mbak, itu masuknya kemana kira-kira? Can you help me? Bisakah kamu membantu saya? Suggestion apa? Kan saya baru tanya apa, Mbak. Oh, bukan. Nggak apa-apa, kita saling memberikan argumentasi. Kalau memang teman-teman bisa memberikan argumentasi yang benar. Ada ability, ada permission, ada advisability, necessity, dan suggestion. Permission ya. Permission ini kalau di Indonesia permisi ya kan. Jadi mungkin permisi itu dari kata permission ya. Jadi benar ya, masuknya adalah ke permission. Contohnya bisa menggunakan may, could, can. Misalnya tadi contohnya can you help me, atau can I help you, ya nggak? Lalu ada advisability. Advisability di sini memberikan saran. Memberikan saran misalnya should, ought to, had better. Ought to, had better ini sama ya, juga untuk memberikan saran. Kamu sebaiknya, you should go to school now.
or you will come late, misalnya kayak gitu kan. Kalau had better ini agak lebih gimana ya, agak lebih menekankan gitu, jadi ke arah harus tapi dia masih ke advisability ya. Lalu ada necessity, nah ini yang keharusan, jadi biasanya terkait dengan rules atau aturan, misalnya you must not smoke here, ya kan, kamu tidak boleh, bukan sebaiknya tidak, bukan seperti itu ya, tapi kamu tidak boleh artinya. Jadi must, have to, have got to itu necessity atau keharusan. Lalu suggestion ini mungkin teman-teman bingung ya, kok suggestion sama advisability apa sama ya miss gitu ya. Advisability memberikan saran, suggestion saran juga. Kalau sekilas teman-teman lihat di unit 5 ya, unit 5 masih di modul 6 unit 5, suggestion itu maksudnya di sini adalah dia mengusulkan diri. Jadi misalnya, shall I close the door? Jadi mengusulkan dirinya, menawarkan dirinya, atau menyarankan dirinya untuk melakukan sesuatu seperti itu. Jadi dibilang permission juga enggak gitu, tapi nanti kita bisa cek lagi teman-teman apa contoh realnya untuk yang suggestion. Oke. Halo, iya mas, kenapa mas? Oh, that's okay mas. We just started. Oke, untuk sekarang kita masuk ke unit 1 ability mas, di modul 6 ya. Unit 1. Kalau di modul 6.3 itu teman-teman lihat auxiliary verb 1 ya. Maksudnya di sini sebenarnya dia ability ya. Mungkin bisa dicoret pakai, bukan dicoret, ditambahkan pakai pensil. Auxiliary verb 1 ini ability. Gitu, biar gak bingung teman-teman nanti itu ability. Sementara di unit 2, mana unit 2-nya? Unit 2 itu auxiliary verb 2 ya. Di halaman 6.11 itu permission. Ditambahin aja mbak di bawahnya permission gitu. Oke. Nah, sekarang bisa dibuka modulnya di halaman 6.3 auxiliary verb 1 atau ability ya. So for ability, as we remind before that we can use two kinds of models. For example, can and could. But could is the past form or the past tense ya. Jadi can bentuk lampaunya adalah could. Kalau kita mengatakan I can doing something ya, teman-teman saya bisa melakukan apa gitu. Ternyata sebenarnya ada 3 kemungkinan fungsinya ya. Jadi bisa menggambarkan kemampuan fisik, bisa menggambarkan kemampuan tapi harus dipelajari terlebih dahulu, jadi disebut dengan hasil belajar, atau mempunyai kekuatan melakukan. Untuk yang mempunyai kekuatan melakukan ini sebenarnya general ya, hampir semuanya bisa dibilang dominan, dia masuk ke dalam fungsi yang ketiga ini, mempunyai kekuatan melakukan. Tapi ada juga yang masuknya ke kemampuan fisik, ada juga yang hasil belajar. Contohnya apa? Di halaman 6.4 teman-teman bisa lihat for the first example,
itu ada gambar seorang anak yang membawa batu ya, mengangkat batu ya. I can lift this stone. I can lift this stone itu kemampuan fisik. Lalu ada yang kedua gambarnya itu seorang lady sedang mengetik ya, mengetik. She can type a letter in the computer. Tapi ini hasil belajar. Kenapa hasil belajar? Karena biasanya teman-teman nggak langsung lincah ya, apalagi kalau baru megang komputer gitu kan. Lalu ada lagi contohnya, I can see you tonight in Pondok Indah Mall. Jadi di sini disebutnya mempunyai kekuatan melakukan. Ada lagi, this factory can produce dozens of cars a day. Nah, ini mempunyai kekuatan melakukan. Cuman jujur ya, saya sendiri agak bingung ya mereka mengkategorikannya seperti apa, karena ternyata di contohnya teman-teman lihat di 6.6 ada yang sudah mengerjakan bagian activity 3 itu. Jadi sebenarnya kalau kita bisa menyimpulkan, untuk ability yang untuk kemampuan fisik itu sebenarnya terkait dengan misalnya memang terkait dengan indera, biasanya dengan panca indera kita. Lalu untuk hal yang memang hasil belajar ya, misalnya contohnya apa sih? Teman-teman bisa kasih contoh yang hasil belajar, apalagi selain typing the keyboard, ada lagi nggak? What else? I can read the book. Oke, hasil belajar, benar. Ada lagi? Misalnya, that lady can sing beautifully. Hasil belajar nggak kira-kira? Hasil belajar. Ada lagi contohnya? Banyak ya contohnya ya. Misalnya, she can swim. She can swim ya. Berenang itu hasil belajar nggak? Hasil belajar ya, kecuali gaya bebas ya, bener-bener bebas gayanya. Jadi banyak sekali ini yang hasil belajar. Jadi teman-teman bisa menganalisisnya seperti itu. Hanya saja yang sering tertukar ya menurut saya di sini adalah antara kemampuan fisik dan kekuatan melakukan. Bagaimana membedakannya? Jadi kalau teman-teman lihat contohnya di sini, I can hear a word, I could not hear the actors, di halaman 6.6 ya, di activity 3 itu, I could not hear the actors, I can hear a word, itu dimasukkan ke kemampuan fisik. Kenapa? Karena dia terkait dengan panca indera, terkait dengan fisik manusia, kayak gitu. Tapi hal-hal yang general itu biasanya masuknya ke, jadi dia tidak masuk di kemampuan fisik, tidak masuk di hasil belajar, itu kita masukkan ke kekuatan melakukan, kayak gitu. Lalu ada juga di sini teman-teman diminta menganalisis which one that it's not ability, it's not belong to ability, yang mana yang bukan kategori ability. Contohnya apa? Di sini
di activity 3 itu. Misalnya, can I return these 2 tickets? Could I have those 2 tickets please? Itu tidak masuk ability. Kenapa? Nomor 7, nomor 8 itu, Mbak. Can I return these 2 tickets? Could I have those 2 tickets please? Iya, karena dia di sini untuk meminta, lebih tepatnya dia untuk meminta meminta izin ya, meminta izin sebenarnya. Tapi tidak semua pertanyaan dia bukan berarti dia bukan ability, Mbak. Kalau teman-teman lihat di nomor 15, could you speak French before you went to live in Paris? Jadi cara membedakannya teman-teman harus lihat konteksnya. Jadi belum tentu dia kalau oh ini tanya ini bukan gitu. Nggak kayak gitu. Teman-teman lihat yang dia tanyakan apa. Di sini dia sedang mengatakan sedang menanyakan apakah kamu bisa berbahasa Perancis sebelum kamu pergi ke you went to live in Paris, ya kan? Ini menggambarkan kemampuan belajar ya, gitu, hasil belajar. Jadi tidak semuanya, tidak selalu, walaupun biasanya apabila kita menggunakan can atau could, itu bisa kita gunakan untuk kalimat-kalimat atau pertanyaan-pertanyaan yang bersifat permission, begitu. Oke ya. Jadi yang mana yang tidak bisa masuk ke hasil belajar dan kemampuan fisik, teman-teman bisa put them to the third choice. Jadi mempunyai kekuatan melakukan. Seperti itu ya. Jadi kalau lihat di PPT ini contohnya Cat could sing beautifully when she was a child. Ini masuknya ke hasil belajar ya, could sing. Look, I can lift this chair with one hand. Fisik ya. Now you can pay my dinner. Apa? Kekuatan ya. Can I return these 2 tickets? Apa tadi? Can I return these 2 tickets? Bukan ability ya. Bukan ability. Jadi harus tahu juga konteksnya apa, artinya apa. Jadi untuk di unit 1 ini ability, jadi teman-teman bisa mengisi untuk formative testnya ya nanti ya. 6.7 formative test, di situ teman-teman tinggal menambahkan can. Cukup mudah sih ya. Saya yakin sebenarnya tuton teman-teman pasti lebih sulit daripada ini. Oke. Nanti kita bisa latihan di akhir ya. Kita selesaikan dulu untuk setiap unitnya. Di unit kedua, teman-teman, ini adalah permission atau ingat apa permission, permisi gitu ya. Jadi meminta izin. Apa ciri-cirinya untuk kalimat permission? Setidaknya dia ada menggunakan may, can, could, might. Nah, teman-teman jangan terkecoh tadi. Can, could, kan tadi di unit 1 ada juga, Miss gitu. Nah, ini untuk
unit to permission dia menggunakan kalimat tanya atau juga bisa pernyataan. Jadi teman-teman harus tahu artinya ya, untuk khususnya untuk can dan could, karena dia tumpang tindih tadi kan dengan unit 1, sama-sama dia menggunakan model atau kata yang sama. Jadi teman-teman harus tahu artinya, harus tahu konteksnya. Bermakna permohonan izin, could or might. Jadi could atau might apabila kita gunakan di dalam konteks permohonan izin itu bukan berarti artinya selalu lampau ya teman-teman ya. Bukan berarti past tense. Kenapa? Karena contohnya begini, teman-teman minta izin untuk misalnya meminjam buku di perpustakaan. Sebenarnya kita bisa aja ya bilang can I borrow this book, ya kan? Bisa aja sih sebenarnya can I borrow this book. It's okay, orang semuanya ngerti. Tapi sebenarnya apabila teman-teman menggunakan kata-kata could atau might, apalagi untuk meminta tolong atau memberikan pertolongan, itu lebih halus lah, lebih sopan apabila menggunakan may, could atau might. Jadi contohnya can I help you, it's okay. Tapi kalau teman-teman bilang may I help you, kalau teman-teman dengar ada perbedaan ini nggak? Kesan nggak kira-kira? Ada ya. May I help you itu lebih halus. Could dan might itu lebih halus lagi daripada may. Gitu. Jadi menggunakan dua ini dia lebih sopan ya kesannya, seperti itu. Bukan karena past tense, bahkan dia jelas-jelas dia minta tolongnya atau menawarkan pertolongannya pada saat itu kan sedang berlangsung, tapi artinya bukan past tense kayak gitu. Ya. Iya, bebas Mbak, bisa. Kita bisa menggunakan might, bisa menggunakan could. Sebenarnya ini permission ini mirip, ini kan permission ya. Untuk kata-kata lain yang memang kesannya lebih sopan, contohnya seperti ini. Misalnya I will let you know. Misalnya saya ingin memberikan informasi ke teman-teman ya kan. I will let you know. Itu sebenarnya yang akan saya beritahukan itu begitu selesai saya mengatakan itu saya kan langsung memberikan informasi ya. Tapi kebanyakan orang bilangnya bukan I will let you know, tapi I would like to let you know, ya kan? I would like to let you know. Teman-teman sering dengar seperti itu ya. I would like. Padahal dia jelas-jelas ngomongnya pada saat itu, bukan lampau ya kan? Dia tidak membicarakan hal-hal yang lampau. Tapi dia bilangnya I would like to bla bla bla, seperti itu. Nah, itu juga sama untuk memperhalus, untuk membuat suatu kata atau suatu bahasa lisan atau tulisan yang lebih sopan kayak gitu. Iya, bisa seperti itu. Lalu juga iya, kalau untuk teman mungkin tidak masalah, tapi biasanya untuk orang yang lebih tua atau orang yang orang asing ya, orang yang kita baru kenal gitu.
Di halaman 6.12 ya, 6.12 di sini. Jadi teman-teman bisa kira-kira menentukan yang mana atau kalimat yang mana yang menggunakan may, mungkin lebih pantasnya gitu ya, atau could atau can. Kok nggak ada ini ya kunci jawabannya ya ternyata. Masya Allah, ini bukunya padahal udah dicetak berkali-kali. Activity activity tree-nya tidak ada. Nggak, saya kirain ada perbaikan. Nggak tahu saya bagian perbaikan yang mana. Ini buku baru, edisi baru. Jadi coba teman-teman bisa lihat di sini ya contohnya ya. Misalnya nomor 4 tuh, nomor 4, I sit here. Kalau teman-teman bisa cool ya, ini kayaknya nggak kenal ya orangnya, tempat lain udah penuh gitu ya mejanya ya. Mukanya sinis tuh, fotonya aja mbak. Jadi mungkin orang nggak, kita nggak kenal tapi memang di situ tempat duduk yang tersisa tinggal itu gitu kan. Nah teman-teman kayaknya kalau bilang can I sit here tuh kayaknya ini banget ya. kurang kurang sopan gitu loh. Jadi bisa menggunakan may, misalnya may I sit here gitu. Itu lebih masuk lah untuk kondisi ini. Termasuk juga misalnya teman-teman misalnya di jalan gitu ya, ada orang minta tolong atau minta tolong untuk menunjukkan jalan. Kalau ke KDI, gimana? Nah, bisa nggak teman-teman jelasin ya? Panjang itu ya kalau KDI. Jadi kalau di sini di halaman 6.14 gimana, Mbak? Nah, coba Mbak gimana, Mbak? Yang udah hafal sering KDI, Mbak. Kalau saya sekali-sekali. Panjang itu jalannya ya. Jadi di halaman 6.14 teman-teman lihat di sana. Jadi tidak harus dalam bentuk pertanyaan ya. Jadi tidak harus dalam bentuk pertanyaan tapi juga bisa pernyataan. Jadi ada orang bertanya, sorry sir, how I can get the post office, the nearest post office in this area. Jadi dia minta ditunjukkan post office terdekat mungkin di mana. Nah teman-teman kan akan menunjukkannya ya, mungkin ada di sebelah kiri nih post office-nya. Nah teman-teman bisa bilang you may turn to the left kayak gitu. Jadi permission di sini tidak selalu permohonan izin ya, tapi juga dalam bentuk jawabannya ya. Ada orang bertanya pada kita, lalu kita memberikan jawaban, teman-teman bisa menggunakan kata yang sama.
Bisa menggunakan may, bisa menggunakan can, bisa menggunakan might gitu ya. Jadi tidak selalu dalam bentuk tanda tanya atau kalimat tanya begitu. Oke. Bisa dipahami, Mbak, untuk unit 2? Bisa ya? Oke, tadi unit 1. Apa unit 1 tadi? Ability, don't forget ability. Unit 2 permission ya. Unit 3 advisability. Nah, advisability dari kata advice. Jadi kemampuan untuk, atau bisa dibilang dengan memberikan saran lah, memberikan saran atau masukan seperti itu. Ada 3 ya di sini, ada 3 model yang bisa kita gunakan. Ada should, ought to, atau had better. Should, ought to, had better. Bagaimana cara menggunakannya? Sama ya, teman-teman bisa langsung mengganti should itu dengan ought to atau menggantinya dengan had better. Jadi tidak ada perbedaan. Nah, advisability di sini tujuannya untuk memberikan saran atau juga bisa untuk meminta saran ya. Meminta saran. Misalnya kalau for your health you should not smoke too much. Itu menyarankan ya, enggak? Menyarankan, memberikan advice. But for other example here, do you think I should buy this jacket? Ini meminta saran kan? Meminta saran. Jadi juga bisa dalam bentuk memberikan saran atau juga meminta saran. Yang mana? Yang mana, Mbak? Oh, misalnya teman-teman mau ganti O2 ya. Jadi yang should-nya mau diganti jadi O2. Misalnya for your health. Kalau teman-teman mau buatnya kalimat positif kan langsung ya you O2. Tapi karena di sini untuk demi kesehatanmu kamu sebaiknya tidak merokok. Jadi kalau untuk O2, untuk kalimat negatif menjadi ought not to. Ya, ought not to. Gitu. Jadi misalnya di sini it's a good book. You ought to read it. Jadi tinggal diganti aja, Mbak. Dia tidak ada. Iya, sesudah subjek sama seperti should. Iya, gimana, Mbak? Untuk verbnya itu verb 1, kenapa dia model? Untuk model kan semuanya pakai verb 1, Mbak. Jadi teman-teman can, could,
ya kan, semuanya pakai verb 1. Jadi setelah teman-teman menggunakan model apapun, kita menggunakan verb 1 kayak gitu. Kecuali teman-teman tidak menggunakan model tadi yang itu ya, yang sudah kita bahas tadi sebelumnya, apa saja itu banyak. Nah itu misalnya menggunakan be, itu kan tidak menggunakan model ya. Nah baru kita pikirkan ini apa nih, udah sesuai belum antara subjek dan verbnya kayak gitu. Tapi apabila teman-teman menggunakan model, maka setelah model itu verb 1. Sehingga karena di sini untuk meminta saran ya, teman-teman bisa lihat contohnya di halaman 6.22. Di situ biasanya lebih lebih baik atau lebih sopan lagi kita mengatakannya ya, do you think I should buy this jacket, do you think I should buy this hat, gitu kan. Atau singkatnya teman-teman biasanya gini, should I buy this jacket, kan kayak gitu biasanya ya. Misalnya teman-teman pergi ke mall TMS gitu kan, ada barang bagus nih, teman-teman nanya, ini gimana menurutmu, kan kayak gitu, gimana menurutmu, bagus nggak kalau saya beli ini, kayak gitu kalau bahasa gaulnya. Makanya di sini dia supaya lebih memperhalus atau lebih seperti meminta advice, jadi diawali dengan do you think I should buy this jacket, kayak gitu. Kalau dibuat should I buy this jacket juga sebenarnya masih advisability juga, masih masuk gitu. Jadi untuk memperhalus saja ada do you think di depannya. Had better jarang mbak, karena memang had better ini kayak lebih ke harus gitu. Jadi orang biasanya lebih ke, daripada menggunakan had better, lebih baik menggunakan have to. Misalnya had better contohnya gini, temen atau sahabat mbak sakit nih, ya kan, udah beberapa hari padahal harus kerja. Nah mbak bisa bilang you had better see a doctor misalnya, ya karena memang udah parah nih, atau temennya bandel, nggak juga ke dokter, jadi kayak agak memaksa sebenarnya. Iya, jadi had better nih lebih menekankan, atau apa namanya, beda tipis lah sama harus kayak gitu, tapi dia masih ranah advisability. Kalau should sama ought to ini sama, posisinya sama. Should, ought to itu sebaiknya kayak gitu. Misalnya di halaman 6.22 teman-teman bisa menggunakan should atau ought to ya, di poin 2 atau di nomor 2 itu, Tom bla 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 go to bed earlier because he always come late to the class. Jadi bisa menggunakan Tom should atau Tom ought to go to bed earlier because he always come late to the class.
di sini rata-rata pakai should atau ought to ya. Nah, cuman di nomor 10 itu mungkin bisa aja kita pakai had better. Boleh pakai had better di sana. You had better go to the doctor, your illness is so serious. Kayak gitu. Jelas ya advisability ya. Oke, kalau advisability sudah jelas teman-teman, kita lanjut dulu ke unit 4, necessity. Tadi apa necessity? Necessity? Necessity. Melakukan tidak melakukan. Iya, keharusan. Dari kata necessary ya, necessary. Teman-teman ingat. Ability, able, oh kemampuan. Permission, oh permisi. Permission, permohonan izin ya. Advisability, advice, jadi memberikan saran atau juga meminta saran. Necessity, necessary, iya keharusan. Nah, keharusan di sini atau necessity biasanya kita gunakan untuk perintah, larangan, atau rules, peraturan, rambu-rambu lalu lintas ya, peraturan hukum segala macamnya itu necessity, atau juga bisa perintah, ya kan? Misalnya di sini kita bisa menggunakan must, have to, have got to sama have to sama saja ya penggunaannya, begitu juga dengan must. Cuman ada perbedaannya sedikit untuk must dan have to. Jadi untuk yang benernya ya Mbak ya, formalnya ya, apabila kita menggunakan must itu biasanya perintah atau larangan itu dari pembicara, from the speaker. Jadi maksudnya misalnya ada seorang ayah, dia di halaman 6.26 itu ya contohnya, seorang ayah bilang ke anaknya bahwa dia sudah harus ada di rumah jam 10, harus kembali ke rumah jam 10. Jadi si ayahnya bilang you must be home by 10 o'clock. You must be home by 10 o'clock. Itu kata ayahnya. Yang bicara siapa? Ayahnya kan, speakernya ayahnya kan. Sehingga kita menggunakan must. Tapi ini si anaknya udah pergi ya, pergi keluar. Jalan keluar lalu dia teringat pesan ayahnya, oh saya harus pulang sebelum jam 10. Lalu dia bilang I have to be home by 10 o'clock. Jadi sebaiknya lebih pilih I have to bukan I must gitu. Karena dia mematuhi aturan. Jadi mematuhi aturan si pembicaranya tadi. Gitu. Jadi I have to be home. Jadi must itu kalau perintah atau larangan itu dari pembicara, have to jika si orang yang orang yang diperintah tadi itu mematuhi larangan si pembicara, seperti itu. Bisa nggak teman-teman dipahami? Iya. Jadi kalau mas itu kalau dalam bentuk perintah ya, jelas-jelas dia perintah kan. Mas itu apabila dia mengatakan suatu perintah. Mungkin lebih simpelnya itu kali ya, supaya lebih jelas. Jadi mas itu kalau teman-teman memberikan perintah.
Misalnya seorang teacher, dia memerintah muridnya gitu kan, dia menggunakan must. Tapi si mahasiswa, si siswanya itu menggunakan I, ya kan, I have to, begitu. Cuman pada kenyataannya sih biasanya sama aja ya kita menggunakannya ya. Itu kalau konteksnya. Iya, kalau dia sebenarnya kalau konteksnya tidak ada perintah dan mematuhi perintah itu nggak masalah sih Mbak. Cuman kayak gini dia kan karena, iya, karena ada rulesnya ya kan, ada rules yang dia taati seperti itu. I have got to itu juga sama ya dengan I have to. Bisa juga I have to go now, it's okay, itu sama aja. Atau I've got to go now, sama aja ya. Jadi ada 3 pilihannya ya, must, have to, have got to. Gimana Mas? Sama. Bedanya kalau I have got to, antara have dengan to nya ada got ya di sana ya. Itu aja perbedaannya. Kalau kalimat negatif berarti teman-teman tinggal menambahkan not. Must menjadi must not. Kalau have to gimana? Iya, haven't to, have not to ya. Makanya di sini kita lihat contoh-contohnya ya, gambarnya di sini biasanya terkait dengan peraturan ya, peraturan lalu lintas atau apa, plang ya, plang apa, misalnya dilarang merokok misalnya, atau dilarang melewati atau melintasi jalan misalnya, kayak gitu. Jadi memang necessity, dia keharusan. You must stop here, you must park your car here. Jadi kalau must ini biasanya menggunakan subjek you gitu. Oke. Untuk yang terakhir, suggestion. Teman-teman, ini suggestion ini jangan tertukar ya dengan advisability. Maksudnya di sini suggestion dia tadi misalnya contohnya dia menawarkan diri ya, atau menawarkan diri lah lebih tepatnya di sini suggestion ini. Bisa menggunakan shall, bisa menggunakan should. Lalu kapan kita menggunakan shall sebaiknya dan kapan kita bisa menggunakan should? Biasanya sih ya semuanya ya sama aja lah, should aja semuanya kayak gitu kan. Tapi ternyata shall ini sudah mulai jarang digunakan karena mungkin gak biasa aja. Tapi sebenarnya dia lebih pas untuk subjek we, subjek I, dia lebih baik menggunakan shall.
gitu, bukan should. Walaupun apabila teman-teman bilang should juga orang paham ya. Misalnya di sini what shall we do this evening? Where shall we go? Ini menggunakan we di sana. Jadi bentuknya adalah shall. It's dark in the room. Shall I turn on the light? Katanya kan. Di I dan we itu menggunakan shall. Dan untuk subjek yang lain bisa menggunakan should. Shall letaknya sebelum subjek. Kalau dia pertanyaan iya mbak. Kalau dia pernyataan kalau dia dalam bentuk kalimat bukan pertanyaan tentu setelah subjek ya nggak. Iya susunannya sama. Iya. Mm-mm. Model itu model teman-teman, apabila teman-teman menggunakan model dalam bentuk pernyataan maka modelnya itu bisa macam-macam ya. Tadi model bisa shall, bisa should, bisa can, bisa could, bisa might, banyak ya. Itu tentunya setelah subjek. Tapi kalau teman-teman bertanya tentu modelnya yang dikedepanin. Ya enggak? Could I, can I, shall I, should I, ya kan? Sama kayak kalau kita pakai do, to be kan jadinya do ya kan? Kayak gitu. Nah, di sini di halaman 6.33 di sini lebih jelas lagi ya. Di activity 2 misalnya. Let's go out tonight. Okay. What time bla 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 meet. Apa tuh kira-kira isinya? Let's go out tonight katanya. Lalu dijawab, okay, what time titik-titik meet. What time? What time should meet? Ada lagi? Shall we? Oke. Jadi yang pertama, teman-teman di sini dia janjiannya berdua ya nggak? Berarti kan pakai we ya. Lalu tadi ingat I dan we itu lebih baik menggunakan shall. Jadi what time shall we meet? Lebih pasnya seperti itu. Let's have a party. Okay, who? Who? Who shall we invite ya? Siapa yang sebaiknya kita undang? Gitu. Jadi kalau teman-teman lihat mirip-mirip ya dengan advisability ya sebenarnya ya. Hanya saja di suggestion.
Di suggestion ini biasanya dia melibatkan lebih dari satu orang, jadi melibatkan pembicara kayak gitu. Jadi misalnya melakukan suatu kegiatan, ya kan, lalu uh, ada yang bertanya, misalnya shall we start the class now, misalnya kayak gitu kan. We kan nggak harus dua orang ya mbak ya, bisa lebih kan. Ya misalnya kayak saya mau memulai, saya bisa bilang ke teman-teman, shall we start the class now, kayak gitu bisa, seperti itu masuknya suggestion ya. Kalau advisability tadi memang benar-benar meminta saran ya, tapi kalau suggestion ini bukan saran ya, tapi dia lebih ke meminta persetujuan kayak gitu. Oke, bisa dipahami teman-teman for suggestion? So we have 5 types of model ya, masih ingat ya? Ada ability, apalagi permission, advisability, necessity, and suggestion. Jadi ada setidaknya 5 model ini teman-teman harus kuasai ya. Karena sih biasanya soal-soal UT ini senang banget nih yang kayak gini nih, bilangan-bilangan ganjil nih, ada 5 kan ya, ada 5 ya, 5 type kan. Nah, nanti tinggal buat aja A apa, B apa, C apa, D apa, E apa, ya kan, udah 5 ya pilihannya. Kayak kita kemarin frasa masih ingat ya. Termasuk frasa apakah ini? Nah, 1 frasa kata kerja, frasa kata ini ke benda. Jadi kayak gini nih yang jumlah-jumlahnya 5 kayak gini bisa jadi soal biasanya. Iya, biasanya di underline uh, lebih mudah ya mbak ya, apalagi kalau ditunjukkan modelnya ya kan, gitu. Jadi teman-teman uh, ya harus ingat untuk modul 6 ini dia membicarakan tentang model. Kita ingat auxiliary itu banyak, tadi ada yang pakai do, pakai does, tapi itu tidak dibahas di modul 6 ini, tidak dibahas itu. Dia lebih membahas auxiliary yang dalam bentuk model kayak gitu ya. Oke, nah sekarang latihannya teman-teman bisa kerjakan sekarang. Exercise ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, ada 8. Kira-kira cocoknya diisi apa? Bisa saja pilihannya bisa 1 atau 2 model ya. Kayak tadi kan contohnya should dengan ought to gitu kan bisa. Jadi mungkin kemungkinannya tidak pasti hanya satu jawaban saja. Teman-teman bisa menggunakan beberapa opsi model kayak gitu. Yang penting tadi tahu artinya, tahu konteksnya ya. Silakan teman-teman. Kita tinggal bentar ke belakang ya.
selesai, teman-teman? Sekalian di ini ya, di analisis ya, ini masuknya ke unit yang berapa ini? Ya. Dia masuknya ke ability atau necessity. Bisa ya? Apa bingung? Kayaknya bisa semua ini masuk, Miss. Yang nomor 1 apa? Mas, gimana bentuk kalimatnya lengkapnya? You you apa? You can. Kamu harus ini teman-teman lupa ya buat ininya ya, negatifnya ya. Tinggal tambahin not, tapi kalau ujian salah, Mbak. you you must not bisa ya. You must not smoke here, it's a smoke free building. Ya, ini terkait peraturan dia ya. Dia contohnya peraturannya di sini jelas-jelas dibilangnya it's smoke free building. Berarti teman-teman bisa menggunakan must not. Itu. Dia masuknya ke apa tuh? Unit berapa itu? Necessity ya. Necessity. Yang kedua, you blah 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 eat so many sweets. They are bad for you. Iya, should not. Atau ada yang lain bisa? Selain should not, ought to, ought not to ya. Ought not to. Iya. Iya. Should not atau ought not to. Bisa. You should not eat so many sweets, they are bad for you. Masuknya apa? Berarti ini model apa ini? Advisability. Yang ketiga, I'm sorry, I blah 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 help you, I don't know how to do it. I cannot help you bisa. I could not help you. I could not help you. Sebenarnya bisa juga masuk, Mbak. Nggak apa-apa. Boleh-boleh aja sih, lazim-lazim saja. Cuman biasanya kalau dia berdiri sendiri, misalnya nggak ada I'm sorry gitu kan, nggak ada I'm sorry, nggak ada yang di belakangnya, nggak I don't know how to do it, teman-teman bisa bilang I couldn't help you. Itu sopan ya, lebih sopan. Tapi kalau di sini I'm sorry, I bla bla juga nggak apa-apa karena di depannya ada I'm sorry, Mbak. I'm sorry, I cannot help you. Udah sopan sih itu. Tapi kalau misalkan uh, I couldn't help you itu juga. Sorry misalnya, sorry I couldn't help you. Singkat ya. Tapi itu sudah cukup sopan. I couldn't help you. Sorry I couldn't help you gitu loh singkatnya. Kalau kepanjangan kan, I'm sorry I cannot help you, I don't know how to do it. Kayak gitu. Iya. Jadi pilihannya bisa can, cannot, bisa couldn't ya. Masuknya apa, Mbak? Ability. Ability-nya apa ya ini ya? Ada 3 tuh. Kemampuan ya, kemampuan untuk melakukan lebih tepatnya. Nomor 4. Apa nomor 4?
should not, had not better. Kalau di sini kalimat keduanya sangat tegas ya sebenarnya ya. You will infect everyone there. If you are sick, you bla bla bla. Ya, had not better. Had not better lebih pas di sini karena kecuali kalau tidak ada penjelasannya di belakangnya. Teman-teman bisa tambahkan if you are sick, you shouldn't, misalkan you shouldn't go to work. Tapi kalau misalkan dia bilang you will infect everyone there atau your illness is so serious bla 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 gitu kan, itu kayak ada penegasannya gitu loh. Jadi bisa lebih pasnya had not better di sana. Nomor 5 must. Nomor 6 can. She can hear much better with her new hearing aids ya. Ability ya. Fisik. Kemampuan fisik ya, Mbak ya. Oke. Nomor 7 may, should, ada lagi? Shall. Apa kira-kira? May I order us a bottle of wine? Have I? Maksudnya sudah maksudnya, Mbak. Oke, ini dia sebenarnya dia bukan meminta saran ya, tapi Kak meminta persetujuan. Jadi suggestion tadi yang terakhir, unit 5. Jadi shall I order us? Jadi haruskah atau bolehkah saya memesan untuk kita semua gitu kan, sebotol wine. Biasanya kalau shall ini atau model untuk suggestion ini dia melibatkan we gitu loh Mbak, melibatkan us. Shall I order us? Maksudnya gimana? Iya, shall itu untuk I dan we. Teman-teman bisa pakai should sebenarnya di sini. Should I order us? Gak masalah. Cuman tadi kalau ada shall, ada should, lebih baik pakai shall untuk I dan we. Begitu. Sebenarnya dia should juga nggak apa-apa gitu. Cuman apalagi di sini jelas-jelas dia bilang order us gitu kan. Makanya lebih pasnya shall I order us a bottle of wine. Jadi kayak persetujuan, meminta persetujuan gitu. Jadi masuknya suggestion ya. Nomor 8 apa? Can. Di sini kayaknya orang yang diajak ngobrol itu bukan guest of hotel ya. Bukan guest of hotel ya, mampir doang mungkin atau lewat doang. Jadi ada negatifnya ya. Iya, bisa you must not park your car here. It's reserved for guests of the hotel only. Kayak gitu. Ya kalau udah latihan soal ini ya Mbak ya, tidak semudah kelihatannya ya.
Harus dong Mbak, semangat sendiri-sendiri, mandiri. Karena nanti ujiannya nggak berjamaah. Ujiannya nggak bisa diskusi. Setahu saya kalau structure lebih banyak pilihan ganda ya. Soalnya saya juga kita nggak pernah lihat gitu loh Mbak soalnya gimana, karena kan begitu teman-teman diberikan soal